Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Semangat, semangat, semangat. Baik anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Indi selaku guru bimbingan dan konseling. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan membahas modul ke-6. Nah, sebelum kita membahas modul ke-6, marilah kita membaca doa sebelum kita belajar. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak selalu semangat dalam belajar, entah itu pembelajaran bimbingan dan konseling atau mata pelajaran yang lainnya. Baik anak-anak, pada modul ke-6 kelas 7, Ibu akan membahas tentang masa remaja dan perubahannya. Jadi anak-anak, di masa remaja ini, anak-anak ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terlihat dalam diri sendiri maupun perubahan-perubahan sikap yang telah dirasakan oleh anak-anak. Pada remaja SMP ini, anak-anak sudah memasuki jenjang remaja yang pertama. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang masa remaja dan perubahannya. Ada perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, dan juga perubahan sosial. Baik anak-anak, langsung saja kita akan membahas ke materi selanjutnya. Masa remaja dan perubahannya. SMP IT Ar-Rahman Salaman. Pengertian masa remaja. Masa remaja adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa perkembangan manusia, masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung dengan cepat. Kita akan mengalami perubahan fisik dan psikis. Sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dan yang lainnya. Perubahan di masa puber. Yang pertama adalah puber fisik, yang kedua adalah puber psikis, yang ketiga puber mental, dan yang keempat puber sosial atau emosional. Yang pertama adalah puber fisik. Ciri-ciri yang tampak antara lain, yang pertama perubahan ukuran tubuh yang mencolok, terutama tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh anak-anak ke arah bentuk tubuh dewasa. Pada remaja putih itu mengalami menstruasi, payudara mulai membesar, kulit halus dan suara menjadi merdu, dan bentuk tubuh berlekuk atau membentuk. Perubahan pada remaja laki-laki ditandai dengan otot menguat, tumbuh bulu di ketiak, muka atau kumis jenggot dan sekitar kemaluan. Di leher tumbuh jakun, kulit dan rambut berminyak, mimpi basah dan suara membesar, serta penis dan buah zakar membesar. Yang kedua adalah perubahan psikis. Mulai tertarik pada lawan jenis, hal ini biasanya menyebabkan perubahan pada perilaku remaja. Perubahan perilaku yang terjadi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan wanita untuk mempercantik diri. Untuk pria, kecenderungan menunjukkan kejantanan. Perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah laku bila menghadapi lawan jenis. Lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Dan yang kedua, tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, penuh kontradiksi seperti suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat lain kasar, judes atau centil. Kemudian mudah tersinggung, tetapi juga mudah gembira meluap-meluap. Kemudian punya aspirasi yang tinggi, tetapi juga dorongan yang rendah. Kemudian ingin bebas tetapi juga butuh bimbingan. Yang terakhir, ingin punya teman akrab, tetapi kadang-kadang ingin menyendiri. Dan yang ketiga adalah puber mental. Perkembangan mental pada remaja adalah suatu proses yang kekal dan tetap dan menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar dalam menyesuaikan diri yang sesuai mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu pada diri remaja. Dan yang keempat adalah puber sosial. Perkembangan sosial pada masa remaja atau pubertas merupakan masa unik, masa pencarian identitas diri dan ditandai dengan perkembangan fisik dan psikis anak.
Pada masa ini, sosialisasi anak lebih luas dan berkembang. Mereka mulai menjalani hubungan dengan teman-teman laki-lakinya dan mengadakan kencan-kencan atau dating. Itu adalah ciri-ciri pada saat anak-anak mengalami kejenjang dewasa. Jadi, anak-anak di sini juga harus memperhatikan bagaimana caranya agar anak-anak berkembang dengan positif dan bisa menghindari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, itu adalah materi dari Ibu modul yang ke-6. Jadi, anak-anak tetaplah semangat dalam belajar di rumah. Karena apa? Belajar di rumah bukan menjadi halangan atau hambatan sebagai anak-anak belajar. Kenapa? Pasalnya anak-anak bisa belajar melalui video YouTube, bisa belajar mencari materi dari Google, atau mungkin bisa belajar dari teman-teman dan keluarga. Jadi, jangan pantang menyerah dalam belajar. Anak-anak bisa belajar melalui apa saja di masa pandemi. Tetap sehat ya anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.